Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita akan melanjutkan materi sistem koordinat, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Melanjutkan materi minggu lalu, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat koordinat dan titik tertentu A, B. Baiklah anak-anak, Ibu berharap apa yang sudah Ibu sampaikan di minggu yang lalu dapat kalian pahami dengan baik supaya lebih mudah memahami pada materi kali ini. Kita lanjutkan. Nah, kita mempunyai beberapa garis. Kita lihat ada garis A, garis B, dan garis C, di mana posisi garis dari garis A, garis B, dan garis C adalah garis yang saling sejajar, ya. Kenapa dikatakan sejajar? Karena apabila garis tersebut diperpanjang, maka tidak akan pernah bertemu. Jadi dikatakan sejajar, ya. Nah, sehingga jika garis A sejajar dengan garis B, kemudian garis B sejajar dengan garis C, maka garis A, garis B, dan garis C sejajar dengan sumbu Y. Ini yang tegak, ya. Jadi garis A sejajar dengan sumbu Y, garis B sejajar dengan sumbu Y, garis C juga sejajar dengan sumbu Y, ya. Oke. Kita lihat garis A tadi dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Apabila dibandingkan dengan sumbu X, maka garis A ini berpotongan, ya kan? Berpotongan tegak lurus, atau dikatakan garis A tegak lurus sumbu X. Ditulisnya seperti ini. Garis tegak lurus ini dinyatakan dengan ini, ya. Kemudian garis B tegak lurus dengan sumbu X, yang ini. Kemudian garis C juga tegak lurus dengan sumbu X, ya. Nah, maka garis A, garis B, garis C adalah tegak lurus dengan sumbu X. Jadi ketiga garis tersebut yang saling sejajar tegak lurus dengan sumbu X, ya. Tetapi dia sejajar dengan sumbu Y. Sekali lagi, garis-garis A, garis B, garis C sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Bisa dipahami, ya? Baik, dilanjutkan. Nah, kita mempunyai pada bidang koordinat kita mempunyai dua buah garis, yaitu garis G dan garis H, ya. Dimana garis G dan garis H ini memotong sumbu X, juga memotong sumbu Y di titik A. Kita lihat satu-satu, ya. Garis G tidak sejajar juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka dikatakan garis G ini adalah memotong sumbu X, juga memotong sumbu Y di titik A 0,-1, ya. Kemudian garis H juga sama. Garis H memotong sumbu X, ini memotong sumbu X, juga memotong sumbu Y di titik A 0,-1. Sehingga dikatakan garis G dan garis H ini adalah tidak sejajar dengan sumbu X, juga tidak sejajar dengan sumbu Y, ya.
garis G dan garis H juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y, juga tidak tegak lurus dengan sumbu X, ya. Sehingga dikatakan garis G dan garis H ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y, ya. Apabila tidak sejajar dengan sumbu X atau tidak sejajar dengan sumbu Y, maka kedua garis tersebut memotong sumbu X atau memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, maka dikatakan garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X, juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y, atau tidak sejajar atau tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah bidang koordinat, dan pada bidang koordinat itu terdapat sebuah titik A, koordinatnya adalah negatif 3,2, ya. Gambarkan sebuah garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu Y. Kita akan menggambarkan sebuah titik melalui titik A ini yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti kalau sejajar dengan sumbu Y, dia tegak, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Dia tegak sejajar dengan sumbu Y. Gambarnya seperti ini. Kemudian gambarkan sebuah garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu X. Melalui titik A sejajar dengan sumbu X, ya, berarti mendatar garisnya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu X. Misalnya kita kasih nama ini, garis B sejajar dengan sumbu X, ini sumbu X, dan ini garis A, ini sejajar dengan sumbu Y, ya, gitu. Oke. Nah, gambarkan sebuah garis melalui titik A yang tidak sejajar dengan sumbu X, ya, juga tidak sejajar dengan sumbu Y, itu ya, bisa juga. Kita lihat. Nah, ini, ya, dia tidak sejajar dengan sumbu X, juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y, maka dia dikatakan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, ya. Tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y ini sebenarnya, ya. Jadi dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis yang tidak sejajar dengan sumbu X juga tidak sejajar dengan sumbu Y, atau tidak tegak lurus dengan sumbu X, atau tidak tegak lurus dengan sumbu Y, maka garis tersebut dikatakan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Oke. Nah, materi yang disampaikan pada pertemuan ini sebetulnya hanya seperti itu, tetapi tentu saja pemahamannya harus lebih mendalam, ya, dari konsep dasar yang sudah Ibu sampaikan. Anak-anak, setelah ini ada LKPD, kalian akan melengkapi kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang harus kalian lengkapi di tugas LKPD. Silahkan disimak. Kemudian kalian juga akan membuat tugas project, ya, yaitu menggambar peta kota Serang, ya, menggunakan aplikasi GeoGebra, dan Ibu sudah memberikan contohnya dalam gambar yang sudah diberikan di tugas project. Terima kasih. Silakan kalian buka dan kalian kerjakan. Mohon maaf, pada pertemuan ini Ibu tidak bisa memberikan penjelasan secara langsung atau Zoom meeting karena di sekolah ada rapat
atau ada meeting dengan ibu bapak guru semuanya ya. Gua akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya untuk dikerjakan ya.